Tiga wasiat Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan berupa kesehatan dan keberkahan dalam hidup kita. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim taslima. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah, seringkali lisan ini tergelincir sengaja atau tidak sengaja dengan mudahnya mengucapkan kata-kata kotor, mencela orang lain, membicarakan orang lain, padahal sebaliknya kita ini tidak senang untuk dibicarakan orang lain. Bahkan seringkali lisan ini mengucapkan kata-kata yang mengandung kesyirikan dan kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah merupakan suatu keharusan setiap muslim menjaga dan mengoreksi diri dalam setiap tingkah lakunya, apalagi dalam perkara lisannya, dengan begitu mudahnya mengucapkan sesuatu kalimat yang menyakiti perasaan orang lain, sehingga dapat mengakibatkan munculnya dosa dalam catatan amal perbuatan kita. Ingatlah saudaraku, setiap yang kita ucapkan, apakah itu termasuk perkataan baik atau buruk, maupun perkataan yang sia-sia, tetap akan selalu dicatat oleh malaikat yang setiap saat mengawasi kita. Sudah seharusnya kita selalu merenungkan ayat berikut agar tidak sembarangan mengeluarkan kata-kata dari lisan ini. Allah Ta'ala berfirman, tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Surat Qaf ayat 18. Ucapan yang dimaksud dalam ayat ini masih bersifat umum. Oleh sebab itu, bukan perkataan yang baik dan buruk saja yang akan dicatat oleh malaikat, tetapi termasuk juga kata-kata yang tidak bermanfaat atau sia-sia. Kita dapat mengambil suatu hikmah dari cerita singkat berikut. Datang dari salah satu ulama yang selalu menjaga lisannya, bahkan walaupun dalam keadaan yang sedang sakit. Imam Ahmad pernah didatangi oleh seseorang dan beliau dalam keadaan sakit. Kemudian beliau merintih karena sakit yang dideritanya. Lalu ada yang berkata kepadanya, yaitu Taus, seorang tabi'in yang terkenal, sesungguhnya rintihan sakit juga dicatat oleh malaikat. Setelah mendengar nasihat itu, Imam Ahmad langsung diam, tidak merintih. Beliau takut jika merintih sakit, rintihannya tersebut akan dicatat oleh malaikat. Kalau bentuk rintihan seperti ini saja dicatat oleh malaikat, bagaimana dengan ucapan-ucapan dari lisan yang lebih berat daripada itu? Ibnu Mas'ud mengatakan, tidak ada yang lebih pantas dipenjara dalam waktu yang lama melainkan lisan ini. Sungguh banyak sekali dampak buruk yang bisa ditimbulkan oleh lisan. Betapa banyak orang yang berbuat kesyirikan dengan perkataan, dan betapa banyak pula kekufuran dengan menyebarkan syubhat melalui perkataan dan tulisan. Oleh karena itu, perkataan sangat besar pengaruhnya dalam menjerumuskan seseorang dalam neraka jahanam, atau dapat menaikkan derajat seseorang ke surga yang tinggi. Maka dibutuhkan kesadaran diri untuk berhati-hati dalam menjaga lisan. Nabi SAW bersabda, bukankah manusia itu disungkurkan ke dalam neraka di atas muka atau hidung mereka, melainkan karena hasil ucapan lisan mereka? Lisan menjadi salah satu organ tubuh manusia yang sangat penting perannya. Dengan normalnya fungsi lisan, maka seseorang akan dapat berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. Namun dalam ajaran Islam, lisan tidak berfungsi hanya sebatas itu saja. Lisan bisa menjadi suatu piranti yang dimiliki oleh tubuh untuk meraih kemuliaan, merengkuh banyak pahala, dan mengantarkan kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Itu jika hamba tersebut mampu menggunakan lisannya untuk mengucapkan perkataan yang baik dan bermanfaat. Tapi di sisi lain, lisan juga bisa menjadi sebab seorang hamba terjumus ke neraka bila hamba tersebut sering mengeluarkan perkataan yang buruk. Karena itu, Rasulullah mewanti-wanti umatnya untuk menjaga lisan agar tidak mengeluarkan ucapan-ucapan yang buruk. Rasulullah pernah memberikan wasiat kepada Ali bin Abi Thalib tentang perkara menjaga lisan. Keterangan ini dapat ditemukan dalam kitab Wasiat Al-Mustafa yang disusun oleh Imam Asy-Syarani. Berikut 3 wasiat Rasulullah pada Ali tentang menjaga lisan. Pertama, jangan mencela kekurangan orang lain. Wahai Ali,
Janganlah engkau mencela seseorang karena sesuatu dalam dirinya, semisal kecacatan ataupun kekurangan lainnya, karena tidak ada daging melainkan ada tulangnya, dan tidak ada cara menebus dosa menggunjing sampai ia meminta maaf pada orang yang digunjingkannya, atau memintakan ampun, membacakan istighfar bagi orang yang digunjingkannya. Maksudnya, seorang hamba tidak boleh mencela orang lain karena keterbatasan atau kekurangan yang dimilikinya apapun itu, sebab setiap manusia pasti terdapat kekurangannya masing-masing. Seperti halnya daging, meskipun daging tidak keras, namun di balik itu terdapat tulang yang keras dan beragam bentuknya. Sebab itu, ketika seseorang telah mencela orang lain karena keterbatasannya, maka hendaknya segera meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Kedua, lisan mengantarkan ke surga atau neraka. Wahai Ali, Allah tidak menciptakan di dalam diri manusia itu yang lebih utama daripada lisan. Dengan lisan seseorang akan masuk ke surga, dan dengan lisan juga seseorang bisa masuk neraka. Maka ikatlah lisan, karena lisan itu ibarat anjing yang galak. Maksud mengikat lisan adalah menahannya agar lisan tersebut tidak sembarangan dalam berbicara, tidak mengeluarkan perkataan kotor atau buruk. Menahan agar lisan tidak mencaci, memfitnah, ataupun berbohong, yang kesemuanya itu dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya dan orang lain. Ketiga, jangan melaknat sesama muslim. Wahai Ali, janganlah engkau melaknat seorang muslim dan juga hewan, karena itu akan kembali pada dirimu sendiri. Hal ini menjadi pengingat bagi kita agar jangan sampai melaknat sesama muslim, baik menggunakan lisan secara langsung maupun melalui tulisan di media sosial atau lainnya. Kendati pun terdapat perbedaan pandangan atau ada kekeliruan yang dilakukan seorang muslim, akan lebih baik untuk mendoakannya agar mendapatkan hidayah, kemudian menasihatinya. Perbuatan demikian lebih baik dibanding dengan melaknat sesama muslim yang hanya menunjukkan kedangkalan ilmu dan akhlak. Ketinggian derajat seseorang bisa diraih dengan kepandaian menggunakan lisannya. Jika lisan selalu diarahkan kepada perkara kebaikan, di antaranya dengan berdoa, membaca Al-Quran, berdakwah di jalan Allah, mengajarkan orang lain di majelis ilmu, dan lain sebagainya. Atau dengan kata lain, ketinggian derajat tersebut bisa diperoleh dengan mengarahkan lisan pada perkara-perkara yang Allah ridhoi. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk menjaga lisan ini dan mengarahkannya kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah. Amin ya mujib da'wat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimus sholihat.